لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكرى سبحان كنتم قوما مسرفون وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بأسا ومضى مثل الأولين. Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu ini dianugerahi dengan Al-Quran dan hadis yang disyafati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jadi ulun menyampaikan risalah tentang makna yang bujur-bujur yang melakukan amal ibadah awan Allah, yaitu tentang dalil orang yang mengatakan bahwasanya sembahyang itu kalau tidak ada pakai dalil jelas orang itu tidak sah. Jadi ada yang sesambahyangan, arti sesambahyangan tadi itu ya, seperti zuhur 2 menit sesambahyangan karena ada menghayati dan ada mengamalkan. Nah, jadi malam ini insya Allah ulun kupas. Jadi kita sudah paham ilmu ini, jangan ampi sembahyang, tamat sembahyang janganlah. Jadi biar pahami jujur-jujur. Yang diulah dalil sebelum sembahyang, sesudah sembahyang. Ada orang kayak itu. Ya aku yang disembah, ya aku yang menyembah. Kan ada orang bahasa orang kayak gitu. Ya aku yang disembah, ya aku yang menyembah. Nah, padahal dalil itu salah tamsil. Jadi salah artian karena kada belajar ilmu tauhid. Nah, orang bertauhid, berfikih, bertasawuf, berilmu alat, artinya orang itu kada bisa dipisahkan dalam arti ilmu itu. Apa orang yang bertauhid itu? Ujar orang bertauhid, aku bertuhan Allah, aku mengakui baginda itu Rasulullah. Apa ujar orang fikih? Mewajibkan sembahyang, mewajibkan puasa, mewajibkan berzakat. Itu ilmu fikih. Apa ujar orang tasawuf? Orang kada ada yang lain, ujar hati aku hanya adalah Allah. Hanya ada Rasulullah. Itu orang yang bertauhid, yang bertasawuf. Nah, semuanya yang ada di diri aku ini hanya ampun Allah. Itu orang bertasawuf. Tuntunannya yaitu adalah baginda Rasulullah. Jadi semuanya di diri ini ampunnya Allah. Tuntunannya hanya baginda Rasulullah. Jadi kada kita tak. Jadi tuntunannya hanya baginda Rasulullah. Ketika tertancap di dalam hati kita, bertemuan di dalam kehidupan sehari-hari kita, terdapat ujian Allah Ta'ala. Nah, jadi orang ahli tasawuf itu sibit senang diuji. Disambat orang sibuk hidup. Karena orang ahli tasawuf. Ada kita hanya berisi tasawuf, sambat orang sehari sudah lain dalam itu. Nah, itu nang sembahyangnya itu nang bisa yang tak salah tadi. Sebelum sembahyang aku sudah sembahyang. Nah, lalu sembahyang wajib itu hukumnya adalah wajib. Sementara kenyataan di dalam hidup
Ada orang yang sembahyangnya tapi tetap berbuat maksiat. Kayak apa kita ini meluruskan perampokan? Orang ahli sembahyang banyak tapi tetap maksiat. Nanti apa meluruskannya itu? Sembahyang itu kan intisarinya adalah ada 3. Jadi sari ada 3. Nah ini kan pelajari, pahami bunyi-bunyi di sini. Ada 3. Nah, yang 3 itu namanya yaitu adalah rukun qalbi, rukun qauli, rukun fikri. Rukun qalbi artinya itu di hati. Ini perhatikan sini. Rukun qauli itu di muntung, diucapkan. Nih muntung, hati itu ingat Allah. Itu qalbi, muntungnya rukun qauli itu adalah ucapan muntung. Misalnya takbir, Fatihah, tasbih, iktidal, sami Allahu liman hamidah. Itu adalah rukunnya qauli. Lain-lain tuh orangnya. Hati juga, Fatihah muntungnya juga. Lain juga nih. Nah, ini dipahami. Jadi jangan digabungkan. Tampaknya masing-masing andaknya itu. Salawat, nas. Nangarannya qauli tadi itu takbiratul ihram, Fatihah, tasbih, salawat, tahiyat akhir salawat. Itu memuji Allah, muntungnya memuji Allah. Itu adalah qauli namanya. Fikri Bang, nah fikri itu kadada artinya apa perlu ulangi? Qauli itu artinya sahaja aku sembahyang, kadada sahaja aku hendak suci. Kadada ada orang sembahyang itu sahaja aku hendak suci dalam sembahyang ada. Dan sahaja aku hendak suci sudah untuk sembahyang pasti membaca hendak suci. Nah jadi itu orang hukumnya adalah qauli. Jadi nah itu satu dulu lah. Jadi umpama sahaja aku sembahyang karena Allah Ta'ala. Ada yang lain. Nah itu satu adalah qalbi, hati minta ampunnya. Jadi hati itu berarti artinya karena Allah, ada yang lain. Bila biar sembahyang Allahu Akbar, tapi kada karena Allah, karena keingatan ini. Nah itu kada karena Allah. Karena nang merusak dalam takbir atau ihram pian. Itu adalah qalbi. Yang kedua itu adalah menguntung, yaitu qauli, memuji awan Allah. Sudah kawan toh ayat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Kasih dengan Maha Penyayang awan kita. Lalu kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Paham lah? Jadi kan itu berlawanan. Bismillahirrahmanirrahim itu menyebut nama Allah, itu hati andaknya. Lalu kita puji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sekadar banu kada sengaja mau apa tuh dengan irama memujinya. Irama itu dengan santun. Amunnya kita lo berarti berok alhamdulillah. Ya kayak apa lagi tuh. Nah itu untung memuji namanya itu. Jadi itu adalah qauli, pekerjaan memuji tadi, memuji awan Allah. Fatihah nang belum bergerak nih. Fatihah, lalu ini sami Allahu liman hamidah, kemudian dia baca subhanallah tasbih, kemudian tahiyat, kemudian selawat, kemudian sampai salam. Itu adalah qauli. Itu muntungnya memuji itu yang kedua, yang mengagungkan kebesaran Allah. Jadi muntung itu memuji, mengagungkan kebesaran Allah Ta'ala. Kadada yang lain. Nah,
Yang ketiga yaitu adalah kelakuan. Kelakuan orang sembahyang. Nah ini kelakuannya yaitu adalah fikih. Nah ini dipahami. Kelakuan tuh artinya kayak sujud, rukuk, iktidal, patuh taat awan Allah Ta'ala. Nah itu ngarannya fikih. Paham kan sudah? Paham kan ada? Nah itu tiga tuh akonina. Nih rokok sujudnya lain akon nama sujudnya. Kelakuan si fikri tadi lain fikri. Nah jadi nang itu nang balalakon, nang rokok sujud, iktidal sujud itu gawean fikri. Nah, ilmu alatnya mana? Ya anggota tubuh. Jadi nangin tuh nang berbuat ke awak kita, nangin tuh nang beribadah awan kita, bukan kita sesudah sembahyang, sebelum sembahyang sudah sembahyang, layau andaknya itu. Nah, paham kan sudah? Nggak paham pulang kali. Nah, jadi ini kan itu orang-orang tuh nang bisa bilangnya paham nang situ tuh, benyalam di sini timbulnya seberang sana. Ayo, orang paham. Namun sini seorang penyelam timbul bangka. Nah, jadi itu qalbi itu urusannya hati. Nah, kauli itu nang pian baca, apa nang dibaca? Tuh kauli ngarannya. Pikli ya nang gerak kita ketumbang ruwat. Nah itu ngarannya orang belajar ilmu fikihnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya ada, ilmu alatnya ya batang tubuhnya. Paham gak? Nyamannya udah ya apa lagi? Itu punya bujur-bujur neng kayak itu tuh. Aduh siapa pada mantap gitu loh. Andaknya bujur di situ tuh ada lapah ya. Ada lapah apa? Apa yang dikehendaki dapat. Kenapa? Karena sudah bakawan awan Allah Ta'ala. Adik kita ini bakawan juga Allah Ta'ala. Cuman kawannya jauh. Salang dikiau undangan. Entahlah. Jadi nang fikri tadi rokok iktidal, jadi patuh taat awan Allah Ta'ala. Arti taat tadi bujur-bujur, jangan berlaku. Nah bujur-bujur, mentaat taat tadi jangan berlaku. Buyang-buyang. Itu kalau taat ngaran itu. Apa hubungannya dengan kalimat sebelum sembahyang sesudah sembahyang? Nah, jadi sembahyang itu kan ada waktunya. Zuhur jam 12. Nah, kan dipahami. Zuhur jam 12, asar jam 4 umpamanya, maghrib jam 6 atau isya jam setengah 8 atau jam 7 jam 8. Subuh jam setengah 5. Ini subuh jam 9. Apa itu? Subuh jam 9 ya, Pak? Berarti melandau ya Allah. Panik anak ada tahu. Subuh jam 9 lalu ngarang pembahasan. Lalu semua subuh jam berapa? Jam 9. Tutup lawang, tutup jendela, tutup korin, pecik lampu nyala, dia ada subuh lagi. Lucu kalau ini tuh. Mana ada ini tuh. Itu mah kali ini seorang ngarannya ya Bu ya. Mati lampu aja sambil mati, tutupnya lawang, tutupnya horden, nyalain lampu, adatnya sudah sembahyang subuh. Nah itu kerja itu lah. Itu kaliwatan katanya. Nah jadi semua itu ada waktunya. Jadi waktu itu tepatnya itu ada waktunya. Itu adalah artinya kalimat sebelum sembahyang. Nah sebelum sembahyang itu kita antara zuhur kadang kasar, hati kita tatap sembahyang sama dengan orang berpuasa. Hari ini kita puasa 1 bulan Ramadan berpuasa, selesai sudah puasa Ramadan, habis hari raya tingkatkan lagi puasa kita. Tutup aurat hati, mata kita, telinga kita, nah kita jangan puasa itu menutup. Ada menyambat orang di bulan puasa, jangan. Tingkatkan lagi mata kita, jangan nambah lihat nang kada-kada, jangan menyambat orang.
Jangan di masa bulan Ramadan aja oleh bapandai mengaji aja. Tapi habis Ramadan ada lagi mengaji. Nah, berarti kan ada puasa. Karena arti puasa itu tingkatkan lagi. Habis Ramadan tambahin lagi mengajinya. Nah, itu maksudnya. Nah, itu ngarannya sebelum inya asar sudah ada amalan. Sama dengan kalau sembahyang memotong kuku, tunjuk dulu jempol sama sini, sini, anak di sini ke sini sama apa? Tunjuk dulu akan. Lalu pahalanya sama dengan sembahyang luar. Tahiyat tuh kan? Tahiyat. Nah, tunjuk dulu potong. Amun kete guru aja, ulun motong kuku aja. Maka ada si sembahyang apalagi sama-sama sembahyang tuhungan. Iwas tuh. Nah, jadi jangan kayak itu. Artinya nambahi amal ibadah sembahyang. Jangan lupa sebelum sembahyang aku sudah sembahyang, aku terlalu benar ilmunya. Ini kadang Rasulullah. Menghapun ada yang kayak itu. Tapi orang dagingnya berkurang. Nih, umpama kita beri jawaban dulu. Pada takunan jawaban. Zuhur sehari semalaman itu berapa jam? 24 jam. Kalau sembahyangnya 5 menit satu waktu berarti 25 menit. Ya kan? 25 menit satu waktu 5 menit. Dipotong 23 jam 35 menit gitu kan? Ya kan? Ya. 23 jam 3 menit. Betul kan? Nah, itu dibebaskan Allah. Nang 23 jam itu dibebaskan Allah. Yang hendak berusaha silakan, ya Tuhan. Yang hendak begawi bahuma silakan, hendak berdagang silakan. Hendak begawi di laut silakan, hendak begawi di darat silakan di sini. Misalnya hendak gulingnya di kelambu, nak kayak sawah belintang silakan. Bujuran? Tapi dia bujur-bujur, nak digawi. Tapi bujurnya udah tadi, ayo begawi di laut, niatnya ibadah buat anak bininya. Cakap begalong, bahuma buatnya hendak memberi makan hidup panjang hidupnya. Bujur akan niatnya itu. Paham kah? Sama dengan nilainya sembahyang. Jangan kira harus sembahyang. Nah, sudah kayak itu sembahyang aja, sudah sembahyang dia. Itu layau. Paham kan? Hah? Belum kan? Ulangi yang paham. Ini banyak. Aduh, hujan tangan jalan-jalan pinggir. Nah, jadi kayak itu. Jadi begalong, bertani, berkebun, hendak di laut, hendak di darat, nilainya tujuannya ibadah. Bila ibadah sama dengan orang sembahyang, jangan kita membayar orang sembahyang salah ngarannya. Bila tepat waktu, pulang kayak zuhur 24 jam, sadar sama lama. 5 waktu kita sembahyang, berarti 23 jam 35 menit kita dibebaskan Allah. Nah, kebebasan tadi diulah amal. Paham kan? Paham sudah? Jadi dia hendak berusaha silakan. Yang hendak ke kebun silakan. Hendak ke laut silakan. Hendak begawi di darat silakan. Hendak berusaha di mana aja silakan Presiden. Hendak guring pun apa melarang Presiden. Guring di tilamnya sampai saw belingkar silakan. Nah, itu dibebaskan Allah 23 jam 35 menit. Hendak kuring silakan Presiden. Nah, itu terserah dia. Hendak kuring ke hendak apa, terserah pian. Nang dibebaskan tadi itu. Kampun pian. Tapi diulah amal. Nah, kayak apa orang itu supaya pian itu hasilnya bila pian bujur kayak tadi begalong bujur. Nah, hasilnya itu kada mendustai
bilanya pian bacari insya Allah berhasil. Paham? Tapi nilainya beda. Misalnya saat aku hendak begawi membahagiakan anak dan bini kok bujur-bujur berhasil. Bilanya begawian kan berhasil. Anak begalung, bujur-bujur begalung, menggalung. Nah, bujur-bujur bilanya kan bujur banyak, insya Allah berhasil. Nah, itu tak. Dan bila pian toh, bila bujur tadi sedikit, insya Allah. Bila pian bujur-bujur juga, insya Allah. Guring aja juga, guring nih. Ditilam aja belingkur atau belingkat. Guring aja ditilam, belingkur atau belingkat, kasar pian. Berhasil juga, basisi kawarnya. Itu sawah yang karena itu musisi kita. Nah, jadi potensi kita itu harus usaha ibadah bahwa bagawi supaya kita menjadikan dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib itu termasuk dengan adanya niat. Kita minta. Nah, jadi apabila kita bisa menggunakan daripada yang dibebaskan oleh Allah, nah itu tadi 23 jam 35 menit itu berpotensi seorang itu melakukan kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan. Maka dari itu yang dimaksud kalimat di dalam tasawuf, jangan menjadi kezaliman, kemungkaran, kemunafikan, hasud, fitnah, dengki dengan orang. Jangan menyambat kurang, hapus itu, amalkan dengan ilmu tasawuf. Wah, apa? Ketiga dulu, ini nggak terasa ini cuma cinta. Jangan kelawasan nyanyok, dan jangan nyanyok. Nah, jadi diulang. Nah, itu yang dimaksud tahan tadi, pahala kita sama dengan sembahyang. Jangan kan pada aku sebelum sembahyang sudah sembahyang. Nah, bila amalannya. Ini kan banyak nama ngisah nang layau, itu banyak ngisah. Ada layau, kalau di sini bujur aja, cuman layau orang mendengar. Nah, itu. Sebelum anggota tubuh ini hati muntung dan anggota tubuh ini tadi batamuan lawan gawian, itu adalah gawian sembahyang. Masuk waktu hendaknya di luar sembahyang itu 23 jam 35 menit itu hati kita, muntung kita dan kelakuan kita nang kaya orang sembahyang. Paham sudah? Paham sudah? Nah, jangan berbuat jahat, menyangka awan kurang tadi, mencaci maki, mencibir, menghina, menghujat, orang adu domba dia adu domba. Nah itu jangan. Itu menghasut orang, gibah orang, inang itu ada sembahyang lah. Jadi bila dia menyambat menghasut orang, hari ini nyambat orang, hilang pahala 24 jam berarti pada sembahyang. Ayo. Mana sih minta maaf? Masa sampai ini tuh hak ya. Ini kalau banyakan dia bibinian, Pak, maaf bibinian lah. Aku juga laki lama datang aja, jangan-jangan kalau orang jablay, jangan saya orang nambah. Orang ada orang jablay, ban tipis, nambel ban orang jablay. Maaf bibinian lah, itu kisah aja, jangan dibubulik nih toh. Nah jadi apabila ini digawi yang bujur-bujur tadi digawi 23 jam 35 menit digawi yang itu dimaksud sebelum sembahyang sama nilai pahalanya sembahyang. Jadi 5 waktu itu sudah di luar waktu hati kita, muntung kita, badan kita ini nang kayak orang sembahyang juga selalu digawi nang kayak itu. Itu maksudnya sebelum sembahyang
sesudah sembahyang, bukan ampi sembahyang. Jadi bila kita ibadah zuhur tuh ampi kita sembahyang itu salah. Tingkatkan hati kita. Jadi bila habis salat zuhur, gawi pulang amal tadi nah. Aku begawi tentang ini untuk anak bini dan segala macam. Nilainya pahala dengan sembahyang. Jangan kena mengingat kok kayak begawi itu amat bukan sembahyang pada. Nah itu tersalah pulang ngarannya. Amun hendak dituntun oleh cahaya baginda Rasulullah. Jadi sembahyang kita itu digawi. Jangan kada begawi lah. Jadi apabila kita begawi, maka akal kita itu dijagakan oleh Allah. Nah, jam sadang dah mengantuk biar tidak ini. Nah, selang. Mudah-mudahan Allah berikan kita dalam ketaatan dan ibadah awan Allah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keridaan dan keampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita berkat kita berkumpul diampunkan Allah, dosa-dosa kita, dosa-dosa mama abah kita, dosa-dosa guru kita, dosa-dosa jiran dan tetangga kita, bagi muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah lipatkan kesehatan dan kesehatan kesebaratan kita di sini dapat sehat dan sehat semua. Allah luaskan rezeki kita yang halal. Mudah-mudahan anak cucu kita juga menjadikan anak yang soleh dan solehah, membawa keberkahan dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan menjadi penyelamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah kabulkan yang segala hajat-hajat kita yang hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dunia dan akhirat oleh Allah kabulkan segala subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita ketika kita hendak sakaratul maut. Karena sebelum sakaratul maut, kita wajah kita dijemput oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri yang mentarakinkan kita sebagaimana umat baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Kita baca doa awal sedikit Pak. Bismillahirrahmanirrahim.